Yes, amazing. Tapi hari ini siapa yang bisa merasakan hadirat Tuhan yang ada di sini, amin. Saudara, siang hari ini, it is my greatest honor and pleasure. Nah, visi daripada Indonesian Service adalah membangun komunitas Indonesia yang kuat di dalam City Harvest Church. Dan salah satu hal yang kita tekankan di dalam Indonesian Service dan juga di City Harvest Church adalah komsel, hubungan, dan juga pemuritan. Dan oleh sebab itu saudara, di gereja sangat penting jikalau saudara terlibat di dalam, terkoneksi di dalam komsel dan sekaligus juga dimuridkan. Nah saudara, itu sebabnya gereja hanya bisa kuat jikalau gereja ini tidak bersandar atau tergantung dengan satu orang saja. Atau dengan satu personality saja. Siapa bisa berkata amin? Itu sebabnya hari ini saya sangat sukacita sekali and I'm very excited karena yang akan membawa firman adalah salah satu murid saya dan juga komsel leader saya. Nah saudara, beliau ini memiliki satu karunia, bukan karunia kepintaran saja saudara, karena dia adalah seorang PhD holder. He is actually di Singapura, right? He is actually assigned by the Singapore government, by the MOE, supaya menjadi trainer, right, untuk the physics Olympiad team for the Singapore delegate. Nah, oleh sebab itu, saudara, hari ini, we have one of our cell group leader, namanya Bernard Ricardo, yang akan membawa firman. Dia memiliki karunia yang begitu dahsyat untuk bisa berkhotbah. Tapi more than ever, we are so grateful karena dia adalah salah satu komsel leaders kita. Siapa bisa berkata amin? You know what, I always, waktu saya datang ke City Harvest Church, I grew up in City Harvest Church. Dan saya selalu ingat apa yang Pastor Kong katakan kepada kita. Yaitu, the miracle is always in the house. Mujizat itu selalu terdapat di dalam rumah Tuhan. Jikalau kita ingin saudara membangun gereja, right, hanya dengan sekedar mengundang pengkhotbah-khotbah dari luar negeri, we are not building the church, right? But if we want to build the church, then we must raise up our own fellow preachers and fellow workers right here in the house of God. Dan oleh sebab itu, saudara, mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan dan kita beri semangat untuk Bernard Ricardo. Let's give Bernard Ricardo a big hand. Yeah. Amin, sukacitanya. Amin, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita dong. Luar biasa. Terima kasih banyak Pastor Aris buat kesempatannya dan ya sukacita yang luar biasa buat saya bisa berdiri di tempat ini. Agak nervous juga soalnya Pastor Aris ngeliatin. Evaluation formnya udah Pastor? Amin. Amin. Hari ini saya percaya bahwa kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan dan saudara udah mengambil keputusan untuk mengambil langkah datang minggu siang. Saya tahu bahwa timingnya agak nggak nyaman gitu buat kita semua. Tapi saudara tetap datang ke rumah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua akan diberkati, amin. Dengan segala macam pergumulan kita, pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun itu. Ya di kantor kita, masalah di rumah, masalah dengan pasangan kita. Saya percaya kita semua mau mengambil langkah iman dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami percaya Tuhan punya firman yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan. Isi hatimu Tuhan buat jemaatmu di Indonesian Service pada hari ini. Baik mereka yang onsite maupun online. Kami percaya dimanapun mereka berada. Mereka semua diberkati, kami semua diubahkan oleh firman Tuhan. Dan kami tidak akan sama pada saat kami pulang. Karena kami telah menerima berkat-Mu dan kami boleh menjadi channel untuk menjadi berkat buat orang lain. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tepuk tangannya sekali lagi, haleluya. Belum boleh salaman ya, jadi disikut aja kiri kanannya gitu, sikut yang kencengan gitu saudara. Ya, bilang siapkan hatimu. Ayo, kiri kanannya siapkan hatimu. Amin, siapkan hatimu. Hari ini saudara, ya mudah-mudahan gak panjang. Hari ini saya mau bagikan dari Matius 19. Matius 19, di sini cerita tentang orang muda yang kaya. Yang saya yakin bahwa cerita ini bukan cerita yang asing. Kita semua udah sering dengar cerita ini dikhotbahkan, dibagikan dimanapun itu. Ya, tapi saya yakin bahwa ada angle, ada perspektif yang Tuhan mau bawa yang baru, yang segar pada siang hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati. Amin. Orang muda yang kaya. Kita lihat sama-sama Matius 19 ayat 16 dan seterusnya. Ada seorang datang kepada Yesus.
dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, saya mau saudara bayangkan kejadiannya gitu. Ada orang muda, udah muda, kaya lagi, ganteng lagi. Nggak, Alkitab nggak bilang ganteng ya, tapi saya bayangkan seperti saya gitu. Tapi ganteng lagi gitu saudara ya. Dia datang kepada Yesus, dia tanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti." Wah, udah muda, kaya, ganteng, taat perintah Tuhan lagi. Cari di mana orang kayak gitu, saudara? Ya, nyari jodoh kayak begini, aduh. Gitu kan, lihat kiri kanan kok kayaknya mustahil gitu kan. Ini cerita beneran apa hayalan gitu kan kita pikir. Ya saudara lihat, apa yang masih kurang katanya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lanjutin ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lanjutin sedikit saudara, maaf agak panjang 27. Lalu Petrus menjawab berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Perhatikan baik-baik pertanyaan Petrus. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat." Perhatikan baik-baik. "Dan akan memperoleh apa? Hidup yang kekal." Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya baca cerita ini, jujur pertama kali saya bingung. Ya, orang muda ini, perhatikan baik-baik, kaya, ganteng gitu kan, masih muda. Dia datang kepada Yesus, sudah melakukan semua perintah Allah. Ini orang Kristen luar biasa loh saudara. Luar biasa loh. Ini cari di gereja ini jarang saudara. Ya, semua perintah Allah dia ikuti. Tetapi seakan-akan masih belum cukup untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Gitu kan. Lalu apa? Waktu Yesus bilang, lebih susah katanya untuk orang kaya masuk dalam kerajaan sorga daripada onta masuk dalam lubang jarum. Alkitab katakan ayat 25, gemparlah mereka. Ya, murid-murid Yesus juga gempar. Kenapa? Mereka cek kantongnya masing-masing. Ya kan? Lalu mereka ngomong satu sama lain, "Jika demikian, siapa yang bisa diselamatkan?" Mereka saling pandang-pandangan saudara. Lah kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Yesus katakan, bagi manusia hal itu mustahil. Keselamatan itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, apa yang Yesus katakan? Keselamatan itu bukan usahamu. Itu bukan usaha manusia. Keselamatan itu cuma mungkin untuk Tuhan. Tuhan yang bisa selamatkan kita, dialah juru selamat kita. Saudara, saya kadang berpikir, kenapa sih waktu orang ini katakan, guru yang baik. Saudara, waktu orang ini panggil Yesus dengan sebutan guru yang baik. Tentunya kalau engkau datang ke guru yang baik, engkau ingin jadi baik. Ya, engkau ingin jadi baik. Dan dia tanya, dia datang dengan yang namanya checklist, saudara. Ya, dia checklist.
Dia bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan, apalagi? Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah ibumu, dan seterusnya saudara. Udah, udah, udah. Oh, semua udah saya lakukan katanya. Terus dia tanya, apalagi yang kurang? Luar biasa. Apalagi yang kurang katanya. Kadang kita jadi orang Kristen, kita punya sikap hati seperti itu, betul? Apalagi yang kurang, gitu kan. Waktu Yesus dipanggil sebagai guru yang baik, dia katakan, kenapa engkau panggil aku baik? Karena cuma satu yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, apa sih yang Yesus katakan? Saya kadang bingung gitu. Apakah maksudnya saya bukan baik? Anda nggak baik? Gitu kan, apa maksudnya? Konteksnya adalah tentang keselamatan. Yang Yesus mau katakan adalah, engkau mencari keselamatan, engkau mencari kehidupan yang kekal. Bukan karena engkau baik, tapi karena Tuhan baik. Engkau mau disembuhkan, itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Hidup kita diberkati, itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kita bisa masuk surga, itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan kita baik. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saudara, Yesus nggak punya masalah sama sekali dengan yang namanya kekayaan. Tapi masalahnya itu pola pikir kita. Kalau kita pegang duit, itu kadang pola pikir berubah, saudara. Ya, waktu kita hidup sebagai gelandangan, tadi dengar ceritanya Sofia, saya tersentuh sekali gitu. Papi saya itu meninggal, saya masih kelas 2 SD. Dan mami saya nggak kerja sama sekali. Saudara, saya masih sekolah itu, pulang sekolah juga nggak bisa kelayapan, nggak bisa main. Oke, kenapa? Harus buru-buru pulang ke rumah, ngapain? Saudara tahu tabung gas LPG? Itu saya harus naikin ke atas sepeda, saya goes ke rumah orang-orang di kompleks perumahan, saudara. Dan saya dapat gopek dari situ, saudara. Itu uang jajan saya. Saudara, saya mau kasih tahu. Ya, jadi saya nggak seperti orang muda yang kaya ini. Apa sih yang salah dari orang muda dan kaya ini? Dia katakan, apalagi yang masih kurang. Selama ini, dia melakukan semua perintah Allah itu sebagai suatu prestasi. Dan bukankah kita kadang seperti itu, saudara? Saya udah pelayanan loh, saya udah ikut cell group loh, saya udah ibadah loh, saya rajin loh, saya berdoa tiap hari loh, wah ini prestasi semua. Kenapa hidup saya masih belum diberkati? Kadang pertanyaan kita seperti itu, betul? Ya, satu persatu dicentangi, dia tanya Yesus apa yang masih kurang. Buat Yesus, kalau pola pikirnya seperti itu, kita nggak akan pernah cukup, saudara. Kita nggak akan pernah cukup. Pola pikir orang ini adalah pola pikir kontrak. Saudara tahu kontrak ya? Saya bikin kontrak sama Tuhan. Kalau saya lakukan ini Tuhan, terus saya dapat apa? Kalau saya datang ke gereja, saya dapat apa? Kalau saya komit ke cell group, itu saya dapat apa? Kalau saya berdoa, saya dapat apa? Kadang pola pikir orang Kristen itu pola pikir kontrak. Ya, kita mikirin kalau saya lakukan ini, saya dapat apa? Saudara, apakah salah kalau kita berdoa untuk pekerjaan, kita berdoa untuk naik pangkat, berdoa untuk berkat keuangan? Enggak ada yang salah dari semua itu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa esensi dari kehidupan kekristenan kita, itu bukan itu, saudara. Bukan itu. Maaf kalau ada saudara yang duduk di tempat ini atau yang menonton online, kecewa dengan statement ini. Esensi dari kehidupan kekristenan itu bukan itu. Saudara, sukacitanya itu setelah saudara dapatkan semua jawaban doamu, saya mau kasih tahu. Sukacitanya itu enggak sama dengan sukacita yang saudara dapatkan dari hubungan intim dengan Yesus sendiri. Sukacitanya tuh beda. Mari kita bandingkan pertanyaan orang muda yang kaya ini. Apa yang harus aku peroleh untuk memperoleh hidup yang kekal? Harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Ya, kita semua berpikir, wah Petrus ini murid Yesus yang luar biasa. Saudara, saya kasih tahu, ya betul, Petrus itu contoh yang baik, tapi contoh yang baik untuk tidak ditiru sebenarnya banyak. Kalau saudara baca di misalnya Matius 16, ya kan? Waktu Petrus itu lagi dipuji-puji sama Tuhan Yesus, gitu kan?
Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, engkau lepaskan di bumi lepas di surga. Saudara, dipuji-puji sama Tuhan Yesus. Baru itu ceritanya seperti itu. Di bawahnya dikatakan apa? Yesus mulai berkata tentang kepergiannya. Dan Petrus bilang, "Guru, jauhlah itu daripadamu." Lalu Yesus itu balik dan menghardik dia, saudara. Yesus langsung marahin dia. Kesimpulannya apa sih? Petrus cuma manusia. Ya, Petrus cuma manusia. Seperti saya, seperti saudara. Sama. Di Galatia 2 misalnya. Paulus itu terang-terangan marahin Petrus. Ya, karena ia berlaku munafik di hadapan orang-orang Yahudi. Saudara, saya mau kasih tahu, Petrus cuma manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Dia tidak seperti orang muda yang tadi, yang hidupnya sangat sempurna. Ya, dia datang dengan penuh kelemahan, dia tanya kepada Yesus. Dia katakan di ayat ke-27. Lalu Petrus menjawab berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh?" Jawaban Yesus, dia jelaskan semuanya dan seterusnya. Di ayatnya yang ke-29, saudara, kalimat terakhir, saudara lihatkan apa? Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah itu yang ditanyakan oleh orang muda yang kaya itu, saudara? Betul. Bukankah itu yang dicari-cari oleh orang muda yang kaya, yang datang dengan listnya, saudara? Kurang apa saya? Tapi Yesus bilang masih kurang. Tapi Petrus bilang, "Kami telah tinggal semuanya, Tuhan. Apa yang kami peroleh?" Yesus katakan, "Engkau akan memperoleh 100 kali lipat dari semua yang telah engkau kehilangan karena mengikut aku. Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal." Ini luar biasa, saudara. Ini ceritanya disandingkan untuk kita, dikontraskan, untuk kita itu bisa melihat. Dan kadang kita bingung, ini dua-duanya sama-sama minta upah. Betul. Tapi respon Yesus itu berbeda. Tuhan gak adil, kita bilang. Ya, Tuhan gak adil. Sebagai orang Kristen baru, saya baca cerita ini, saya bilang Tuhan gak adil. Tuhan itu memang gak adil, versi kita selalu. Ya, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan temukan Tuhan itu gak adil, versi kita. Betul? Tuhan itu gak adil versi kita, karena versi kita itu fair. Versi Tuhan itu just. Kalau kita bicara keadilan Tuhan, mari kita ngerti, saudara. God is faithful and just. Memang dia nggak fair. Life is not fair. Ya, betul. Betul. Saya mau kasih tahu gini, kalau Tuhan kita fair, kita semua nggak masuk surga. Ngerti? Kita semua nggak masuk surga. Roma 3:23 katakan semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu kan? Roma 6:23 katakan upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara lihat, hidup itu nggak fair, betul. Betul. Karena kita pakai ukuran kita. Kita ngelihat Tuhan itu nggak fair, pakai ukuran kita, betul. Orang yang disalib di sebelah Yesus, itu penjahat, saudara. Tapi Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu fair gak, saudara? Apa dia bertobat? Habis itu dia melakukan apa? Dia ada donasi gak ke panti asuhan gitu kan? Dia ngapain? Enggak ngapa-ngapain, orang udah digantung. Enggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Lalu untuk menebusnya gimana? Saudara, kita diselamatkan sekali lagi bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Cuma satu yang baik, Yesus katakan. Engkau mau selamat bukan karena engkau baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Tepuk tangannya dong buat Tuhan kita, amin. Saudara, apa sih yang salah dari orang muda yang kaya itu? Apa salahnya melakukan perintah Allah? Salah gak? Enggak, pasti enggak salah dong. Tapi kalau kita melakukannya dan melihatnya sebagai prestasi dan mengharapkan upah untuk prestasi kita, kita enggak akan dapat apa-apa.
maaf mengecewakan buat kita, saudara. Tapi kalau kita seperti Petrus, kita meninggalkan segala sesuatu, kita mengikut Yesus, kita melakukan perintah Allah atas dasar iman. Memang kehilangan segala sesuatu, betul. Kita mengikuti Yesus itu kehilangan segala sesuatu, betul. Saya bukan lahir di keluarga Kristen, saudara. Dulu keluarga kami diajak untuk datang ke satu ibadah. Di ibadah itu ditanya, siapa yang sakit maju ke depan? Ya kan pendetanya bilang seperti itu. Saya umur 15 tahun, itu sekitar 2 tahun lalu kayaknya. Amin. Ya, lalu saya punya cici, saudara. Itu kupingnya nggak bisa dengar, ya dari kecil. Jadi karena inputnya juga kurang, outputnya juga kurang gitu. Ya kan? Karena seperti itu IQ-nya pun rendah, di bawah 100. Saudara, dia maju ke depan, saya bingung saya ngeliatin. Dia maju ke depan, pendetanya tumpang tangan. Dia berdoa. Lalu pendetanya pergi jauh gitu, mic-nya dijauhin. Lalu dia bilang seperti ini, kalau kamu dengar coba ulangi kata-kata saya. 1, cici saya bilang 1, saya kaget. Saya ngeliatin seperti ini. 2 katanya, saya kaget lagi. 3, tepuk tangan. Saudara bayangkan, orang dengan IQ rendah. Dia maju ke depan, dia ambil mic, dia bersaksi. Saya langsung berlutut, saya angkat tangan, saya nangis. Nggak ada yang doain saya terima Tuhan sendiri. Saya mau, lalu setelah itu dikatakan, siapa yang di sini yang mau memberikan dirinya untuk dibaptis? Angkat tangan. Saya angkat tangan sendiri begini. Keluarga saya masih keras. Ngelihat saya, tangannya mau dikeplak diturunin. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang, walaupun saya sendiri, saya mau ikut Yesus. Nggak apa-apa. Sampai sekarang, saya nggak punya foto baptisan, saudara. Kenapa? Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang, siapa yang motoin? Lucu ya gitu kan. Kalau sekarang semua, wah gitu kan smartphone-nya keluarin semua. Saya 15 tahun, 2 tahun lalu, belum ada smartphone. Saudara, itu bayangkan, bayar harga betul, saya tinggalkan semua betul. Kenapa? Saya mau ikut Yesus. Seperti Petrus, dia katakan, Tuhan saya udah tinggalkan semuanya. Apa yang kami peroleh? Yesus katakan, engkau akan menerima 100 kali lipat. Bicara tentang berkat yang kekal. Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, mari itulah upah yang kita dapatkan. Kalau kita ikut Tuhan atas dasar iman. Kita tinggalkan semuanya. Kebaikan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kelihatan fair buat kita. Sekali lagi, kebaikan Tuhan itu jauh melebihi dari apa yang kelihatan fair buat kita. Tapi dari semua cerita ini, saudara, Yesus tutup dengan satu ayat membingungkan, yaitu apa? Ayat 30, dikatakan seperti ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya baca itu, saya ulang lagi, saya bingung. Yesus mau ngomong apa sih? Gitu kan? Lalu, saudara, kalau saudara bayangkan seperti ini, di Alkitab aslinya itu nggak ada namanya pasal-pasal seperti itu. Jadi semua ceritanya itu nyambung. Jadi saya lanjutkan ke Matius 20, ini ceritanya nyambung. Tentang perumpamaan pengerja-pengerja di kebun anggur. Yesus berikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Dan saya yakin dengan amat sangat ini perumpamaan untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Oke, saya mau bacakan. Matius 20 ayat yang pertama. Sampai ke 16. Dikatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur. Katakan sama-sama saya, menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Perhatikan baik-baik, karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu, bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Juga ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah. Lalu Yesus tutup dengan ini, saudara. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Makanya saya sangat yakin ini perumpamaan adalah untuk menjelaskan cerita sebelumnya. Saudara siap belajar firman Tuhan, amin. Selesai pendahuluannya ya. Perumpamaan yang sangat membingungkan juga. Kenapa? Karena kelihatannya tuannya itu semena-mena. Betul. Tuannya ini kok semaunya sendiri gitu. Ya kan? "Oh, aku bebas mempergunakan milikku," katanya. "Terserah aku dong." Gitu kan bahasa Jakartanya. "Terserah gue dong." Ya kan? Tapi ayat 16 ini udah menunjukkan kepada kita bahwa ini cerita yang terkait. Nah, kita mau perhatikan perumpamaan ini sama-sama mulai hari ini, oke? Kita mau lihat pekerja-pekerja yang datang gelombang pertama. Apa yang terjadi sama mereka? Kita lihat di ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari. Saudara, sepakat. Apa sih itu? Saudara, kontrak kerja. Tuan itu bikin kontrak kerja sama mereka. "Kamu lakukan ini, upahmu adalah 1 dinar." Mereka bekerja berdasarkan kontrak. Ngerti sampai sini? Amin. Saudara, lihat ayatnya yang ketiga, saudara. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu," perhatikan, "ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Saudara, orang-orang ini tidak bekerja berdasarkan kontrak. Mereka bekerja berdasarkan iman. Kenapa? Karena apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Mereka tahu bahwa Tuan ini yang empunya kebun anggur ini adalah Tuan yang baik. Makanya mereka mau datang untuk bekerja. Ayat yang kelima, saudara. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lain mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Nggak pakai kontrak sama sekali. Sama sekali nggak ada kontrak. Saudara lihat, mereka bekerja berdasarkan iman. Kenapa mereka mau bekerja di ladangnya? Karena mereka tahu tuannya itu seperti apa. Karena mereka tahu bahwa Tuan yang empunya kebun anggur itu adalah Tuan yang baik. Saudara, ketika Tuan ini mulai memberikan upah, dia berikan mulai dari yang terakhir sampai yang terdahulu. Supaya jelas semuanya, saudara. Motivasi dari engkau bekerja itu apa? Supaya jelas semuanya, dan ini enggak terlihat fair. Betul, ini enggak terlihat fair.
Kenapa nggak fair? Saya mau ulang lagi. Karena kebaikan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kelihatan fair buat kita. Tuhan itu baik, amin. Di City Harvest Church kita sering bilang, God is good. And all the time. Belum makan kayaknya. Ayo dong. God is good. And all the time. Selalu Tuhan kita baik. Dan kebaikan Dia itu jauh melebihi apa yang kelihatan fair buat kita. Jangan ngarepin hidup itu fair, saudara. Jangan ngarepin, saudara lihat tetangga, saudara lihat teman saudara, kenapa lebih diberkati? Ya kan? Kenapa tinggal di landed house? Kenapa? Saya cuma HDB. Gitu kan? Padahal dia berdoanya cuma 15 menit sehari. Saya 16 menit. Saya lebih kudus. Sel grupnya cuma 1,5 jam, saya 2 jam. Ya kan? Kenapa Tuhan seperti itu? Kok nggak fair? Ya kan saya melayani Tuhan siang dan malam. Kenapa kurang diberkati? Saudara, kebaikan Tuhan itu jauh melebihi itu. Ayat yang ke-15 kita lihat yuk. Ayat yang ke-15 dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau, ini pertanyaan penting, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara tahu, di dalam bahasa Inggris di NKJV dikatakan, is your eye evil because I am good? Cuma satu yang baik kata Yesus, cuma Tuhan yang baik. Siapa yang bisa selamatkan kita? Cuma Tuhan. Bukan kebaikanmu, bukan berapa jam kau bekerja. Bukan ini. Ada amin. Yang bisa selamatkan kita, itu cuma kebaikan Tuhan. Yang bisa sembuhkan sakit penyakit kita, itu cuma kebaikan Tuhan. Yang bisa memberkati kehidupan kita, keluarga kita, itu cuma kebaikan Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena berapa jam kita bekerja. Untuk Tuhan. Is your eye evil because I am good? Kenapa matamu menjadi jahat? Karena melihat kebaikanku. Saudara, kalau kita mau bicara tentang upah yang layak untuk mereka, saya mau kasih tahu, mereka nggak layak dapat apa-apa, saudara. Kalau saudara mau bicara tentang upah yang layak untuk kita semua, kita nggak layak dapat apa-apa. Karena oleh anugerah Tuhan itulah mereka dipungut dari pinggir jalan, yang dikatakan, kenapa kamu berdiri di sini? Kenapa kamu menganggur? Dan mereka katakan apa? Nggak ada yang mau pungut kami. Saudara, upah dosa adalah maut. Kalau saudara pikir, kita semua itu seperti mereka, saudara. Kita itu dibiarkan, kalau nggak ada kebaikan Tuhan, kalau Tuhan nggak datang untuk pungut kita, saudara, kita semua binasa. Upah dosa adalah maut. Cuma kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara, lihat di sini. Kalau mereka nggak dipungut, saudara, dari pinggir jalan untuk bekerja di kebun anggur, mereka nggak akan dapat pekerjaan sama sekali. Nggak ada yang ngasih makan. Mereka semua binasa, saudara. Karena nggak ada yang mau ngambil mereka. Saya mau kasih tahu, seperti halnya dengan kita, kita semua layak untuk binasa. Saudara mau bicara fair, kita binasa. Yesus memungut kita yang nggak punya apa-apa, manusia yang berdosa ini, dan menjadikan kita partner untuk bekerja di ladangnya. Bekerja di tempat terbaik yang pernah kita temukan. Kerajaan Allah. Saya nggak pernah nyesel melayani Tuhan, amin. Dari 15 tahun sampai sekarang, saudara, saya ikut Tuhan, saya nggak pernah nyesel. Kenapa? Saya tahu, saudara, saya punya Tuhan yang baik. Saya tahu, saudara, seberapa banyak pun jerih payah
Yang kita lakukan saudara, bukan itu. Bukan masalah itu saudara. Tapi saya tahu hidup saya dijaga oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Dengan Tuhan yang terbaik yang pernah ada. Ladang kebun anggur yang terbaik yang pernah ada. Kita bekerja di sana, kita dipungut untuk bekerja di sana. Lain kali kalau mau bersungut-sungut, kalau mau komplain, seperti pekerja-pekerja gelombang pertama, tolong pikir dulu. Bukan 2 kali lagi, pikir 1000 kali saudara. Pikir 1000 kali, betul. Siapa kita mau bersungut-sungut? Siapa kita mau komplain? Saudara, saya mau saudara bayangkan skenario yang terjadi. Bayangkan pekerja-pekerja gelombang yang terakhir. Bisa ya? Bayangkan pekerja-pekerja gelombang yang terakhir. Mereka sangat senang. Kenapa? Udah tinggal 1 jam lagi tutup itu. Ya? Akhirnya dipungut, diizinkan bekerja. Suatu kehormatan untuk mereka. Kehormatan yang luar biasa, kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka bekerjanya sambil siul-siul, sambil jingkrak-jingkrak, sambil lompat-lompat saudara. Ya. Mereka sangat bersuka cita, mereka sambil metik-metik anggur gitu saudara. Ya. Waktu bekerja di kebun anggur itu, mereka sangat bersuka cita, saya yakin itu. Kenapa? Mereka tadinya merasa hidup mereka nggak berharga. Tapi seseorang memberikan kepada mereka tujuan hidup, arti hidup. Dia Tuhan yang sangat baik. Mereka rela mendapatkan upah berapapun, dalam rupa apapun. Uang, saya mau kasih tahu, uang sedinar dikasih itu nggak ada artinya buat mereka. Kenapa? Sukacitanya itu loh. Itu jauh melebihi uang 1 dinar saudara. Ya, sukacita 1 dinar mereka terima kasih. Enggak penting saudara. Enggak penting sama sekali, sedinar itu cuma bonus. Mereka tahu bahwa Tuhan yang baik itu akan menjaga dan memelihara mereka. Saudara saya yakin setelah dibayar, mereka bahkan enggak mau meninggalkan kebun anggur itu. Bahkan setelah tuannya memberikan upah saudara, enggak mau pergi mereka. Itu sikap hati mereka. Itu sikap hati pekerja-pekerja yang terakhir itu saudara. Upah terbesar untuk mereka adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan yang baik itu. Upah terbesar mereka adalah Tuhan itu sendiri saudara. Upah terbesar untuk mereka adalah untuk bisa bekerja di ladangnya. Menjadi work partner bersama-sama dengan Tuhan yang baik itu saudara. Bagaimana dengan pekerja-pekerja gelombang pertama? Saudara bayangkan, ditawarin kerja, saya dapat apa? Ya kan? Sambil angkat kaki gitu. Kerja, ngapain? Ya kan? Metik anggur. Saya dapat apa? Gue dapat apa? Dibikinin kontrak, 1 dinar. Salah gak saudara? Tuannya salah gak dia bayar 1 dinar? Enggak salah. Itu kontraknya. Di mana jahatnya Tuhannya itu? Betul. Tapi Tuhannya itu katakan, matamu jadi jahat karena melihat aku baik. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Mereka ngotot mendapatkan apa yang mereka pikir layak untuk mereka. Mereka protes. Saudara, apa yang tuannya itu katakan di ayat yang ke-14 kalau saudara lihat. Ambillah bagianmu dan pergilah. Saudara tahu? Tuannya cuman katakan pergilah itu cuman ke mereka. Yang pertama. Dikatakan apa? Take this and go. Ya, karena tuannya katakan aku gak mau lihat engkau lagi di kebun anggurku. Karena bukan pekerja seperti itu yang tuannya cari. Saudara, buat apa kita orang percaya, pelayan Tuhan, banyak orang percaya melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi tetap nggak bisa melihat hal ini, saudara. Karena yang terpenting bukanlah upah sedinar, yang terpenting bukanlah seberapa banyak berkat yang Tuhan bisa berikan, materi kita, keuangan kita, saudara. Engkau naik pangkat. Karena bukan itu
itu. Yang terpenting adalah Tuhan yang empunya kebun anggur itu. Itu yang kita cari, saudara. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu seperti kontrak, kita akan menjadi seperti orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Tuhan, guru yang baik. Dia udah siap nih, ya kan? Ditutup dulu, masukin. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Dia keluarin. Tuhan, semuanya udah aku lakukan katanya. Jadi yang kurang apa? Banyak orang Kristen seperti ini. Saya mau kasih tahu. Enggak, bukan di sini. Bukan di sini. Bukan. Di gereja di mana gitulah ya. Bukan di sini. Saudara, banyak. Kenapa datang ke Tuhan, saya udah lakukan ini loh Tuhan. Saya udah lakukan ini loh Tuhan. Banyak. Kita melayani Tuhan tuh buat apa, saudara? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu seperti kontrak, kita nggak akan bisa untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita yang baik itu. Berkatnya tetap kita dapatkan 1 dinar. Memang sedinar itu telah dijanjikan. Tapi pada akhirnya, itukah yang kau cari? Coba tanya dirimu sendiri, itukah yang aku cari? 1 dinar? Itukah yang aku cari selama ini? Atau hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita? Makanya banyak dari orang percaya, hatinya telah diubahkan, betul. Tapi pola pikir belum gitu kan. Makanya Roma 12 katakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berbicara tentang akal budi kita, saudara, pikiran kita. Pikiran kita harus diubahkan. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Wah, belum kelar. Masih banyak. Poin nomor 1, waduh. Masih panjang lagi, baru nomor 1. Cuman 2 kok saudara. Cuman 2 poin. Yang pertama, Yesus adalah upah kita. Camkan baik-baik, taruh itu di hati pikiran kita saudara. Upah kita itu Yesus sendiri. Bukan yang lain. Bukan berkat materi. Bukan promosi. Itu cuma bonus. Upah terbesar kita adalah untuk bersama-sama dengan Dia. Dialah upah yang harusnya kita cari. Untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia, itulah yang harusnya kita cari, saudara. Daud katakan apa? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84. Saudara, lihat bahwa apa? Lebih baik kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kita ada di tempat lain. Di tempat lain kontrak kerjanya mungkin lebih tinggi saudara. Ya, bayarannya lebih tinggi mungkin. Ya betul. Petrus katakan kami telah meninggalkan semuanya Tuhan. Kami telah tinggalkan semuanya Tuhan. Saya terima Yesus tadi saya ceritakan. Saya diolok-olok oleh keluarga saudara. Ngapain katanya. Tapi saya bilang saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Gak peduli saya apa kata orang. Saya masih pengen foto baptisan benernya. Nanti ke Yerusalem kali pasar ya. Saudara, kalau kita kembali ke Matius 19, saudara, ayat yang ke-30. Yesus katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, Yesus katakan kepada Petrus, semua ini engkau akan dapatkan. Berkat 100 kali lipat.
hidup yang kekal. Tetapi, kata-kata ini dimulai dengan tetapi. Tetapi kalau cuma itu yang kau cari, betul berkat-berkat akan ditambahkan. Betul upahmu akan diberikan, betul. Tapi kalau cuma itu yang kau cari, kau akan menjadi yang terakhir. Karena kau selalu berpikir, kaulah yang harus didahulukan. Saya baca ayat ini saya bingung. Apa maksudnya saudara? Jadi yang terdahulu. Karena kita sering berpikir yang harus didahulukan itu siapa? Kita sendiri. Kalau kita berpikir seperti itu, engkau akan jadi yang terakhir. Oh, saya telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya telah melakukan seluruh perintah Tuhan. Saya layak menerima berkat-berkat Tuhan. Saya layak untuk menerima hidup yang kekal. Saya layak untuk hidup berkelimpahan. Saya harus didahulukan. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dia ulangi lagi, Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, the first shall be the last shall be the first. Saudara katakan the first itu, apa sih maksudnya? The first, who is first? Whoever is first will be the last. So if you think you are the first, dalam hidupmu, siapa yang the first in your life? Siapa yang pertama, terutama dalam hidup kita, dalam hati kita? Kalau itu diri kita sendiri, then you should be the last. Saudara, padahal yang harusnya jadi the first itu apa? Yesus katakan, seek first the kingdom of God and its righteousness. And all these things shall be added to you. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Kalau kita ikut cara Tuhan, sepertinya hidup kita itu kalah di dunia. Saya akui itu. Sepertinya hidup kita itu kalah. Kenapa? Diinjak-injak oleh orang dunia. Karena mau bisnis, nggak boleh pakai cara curang. Ya kan? Dikucilkan oleh keluarga. Teman-teman, orang-orang di sekitar kita juga kucilkan. Kamu ngapain sih ke gereja mulu? Ya kan? Waktu saya sekolah, waktu saya kuliah, teman-teman saya bilang apa? Dia mah gereja mulu katanya. Si Bernard gereja mulu. Kebanyakan tuh orang. Kebanyakan gereja katanya. Saudara, kita itu dikucilkan oleh dunia. Kita itu dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena kita mengikut Tuhan. Kita jadi yang terakhir di mata mereka, betul. Tapi kita akan jadi yang pertama untuk menerima upah kita pada saat penghakiman. Yaitu apa? Kita bersama-sama dengan Yesus pada kekekalan. Itulah upah kita. Yang harusnya menjadi yang terdahulu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bisa gak kita lakukan itu? Kita taruh itu dalam hati kita. Banyak orang Kristen yang rajin, saudara, datang ke gereja, ke cell group, ya saudara. Rajin, sangat committed gitu. Tapi pola pikir masih belum diubahkan. Tadi saya udah bilang, di sini gak ada. Amin. Sorga, kita semua, siapa di sini yang percaya? Kita masuk sorga, amin. Amin. Sorga itu bukan tempat kita kejar upah, saudara. Sorga itu tempat di mana kita akan terus-menerus jatuh cinta kepada Yesus. Bukan cuma tempat kita ngejar upah. Kadang kita mikir, oh kalau kita hidupnya begini, nanti kalau mati kita terima upah. Saudara, upah kita yang terbesar adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Yesus telah menyediakan upah untuk kita, betul. Tapi itu cuma bonus. Betul, karena dia telah janjikan. Yang pertama, Yesus adalah upah kita. Amin. Amin. Yang kedua, jangan berhenti bekerja.
Jangan berhenti bekerja. Saudara, betul kita hidup karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, betul. Tapi bukan berarti kita stop bekerja di ladang Tuhan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Mentang-mentang kasih karunia, ya kan, saudara nggak mau ngapa-ngapain. Udahlah, ayo melayani Tuhan, ayo jadi singer, ayo main musik gitu kan. Terus udahlah nggak usah, hidup ini kan kasih karunia katanya. Wah, luar biasa saya bilang. Kan hidup ini kasih karunia. Jadi kita tuh cuma duduk-duduk aja gitu. Saya dulu punya pola pikir seperti ini saudara. Waktu Adam itu diciptakan di Taman Eden, itu cuma untuk duduk nonton TV. Ya, menikmati gitu. Suara burung gitu kan. Main sama singa gitu. Saudara, mau makan apa ada gitu kan. Ya kan. Tapi nggak bisa makan daging karena binatang itu teman-temannya semua. Makan temen dong. Nggak boleh, nggak boleh. Ya kan, ada ayam lewat, goreng gitu kan nggak boleh. Ya. Tapi saudara, saya dulu berpikir, wah itu Adam itu enak ya. Sebelum jatuh dalam dosa itu dia cuma duduk-duduk, ngongkang-ngongkang kaki gitu kan. Ya, saudara, baca Alkitabnya lagi. Tuhan suruh Adam bekerja kok. Tuhan suruh Adam itu bekerja, saudara. Kerja itu, saudara, ayo. Punya pola pikir yang benar. Tuhan gak anti bekerja, oke? Amin. Tuhan gak anti bekerja. Dia perintahkan Adam untuk bekerja di Kejadian 2. Banyak yang bilang, oh kerja itu adalah upah dosa. Saya pernah dengar itu. Kerja adalah upah dosa. Saya cari ayatnya mana? Upah dosa maut. Emang ada upah dosa adalah kerja? Kalau saudara ke kantor ngelihat muka bos kamu gitu kan, muka bos saudara gitu, aduh kesel, ini nih upah dosa nih. Gara-gara Adam nih, gue dapet bos kayak begini gitu kan. Ini Adam nih. Jadi semuanya itu mau masuk surga, nyariin Adam, mau nonjok gitu saudara. Ayo dong, pola pikir kita ubah gitu. Ya, pola pikirnya kita ubah. Saudara, Tuhan, kerja itu bukan upah dosa. Kerja itu, Tuhan kasih Adam untuk bekerja itu Kejadian 2. Dosa itu Kejadian 3, saudara. Bagaimana ceritanya itu bisa upah dosa? Urutannya kebalik, saudara. Ya, bahkan kerja itu sudah ada sebelum Hawa diciptakan. Jadi para Adam di tempat ini, kerja dulu atau istri dulu gitu kan? Urutannya jangan dibalik. Amin. Yang udah married jangan amin dong. Ya. Ya. Jadi ngerti gitu loh. Kalau kita, saudara, jangan mentang-mentang kita dapat jaminan keselamatan, lalu kita berhenti bekerja. Dia panggil pekerja-pekerja itu untuk bekerja. Di kebun anggurnya, saudara, betul hidupnya akan dijaga, betul akan di take care, betul. Tapi bekerja. Amin. Apa sikap hati kita waktu kita bekerja di ladang Tuhan? Apakah kontrak? Saudara pilih sendiri sekarang. Ya kan? Atau saudara mau kerja dengan iman? Tuhan katakan apa yang pantas akan aku berikan kepadamu. Kenapa matamu menjadi jahat? Karena aku baik. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik. Jadilah seperti pekerja-pekerja yang terakhir, saudara, gelombang yang terakhir. Kita bekerja, kita berkorban dengan sukacita. Kita melayani Tuhan itu dengan siul-siul, bersukacita, jingkrak-jingkrak, saudara. Ya, saudara udah capek, badannya masih harus mimpin komsel, mimpin sel group. Sukacita. Kenapa? Ini enggak seberapa. Ya kan? Ini enggak seberapa. Hadirat Tuhan, itu upahku. Saudara, ayo berkorban dengan sukacita. Karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yesuslah sukacita kita. Yesuslah yang kita cari. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semua berikan kemuliaan paling meriah untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta untuk pemain musik dan Henry untuk bantu saya.
Saudara, pada siang hari ini, mari kita renungkan. Kita renungkan saudara firman Tuhan yang barusan. Seperti apa sih hidup kita? Selama ini kita datang, saya nggak tahu latar belakang saudara. Ya, mungkin ada beberapa yang baru pertama kali datang, diajakin oleh temennya untuk datang, atau diajakin oleh saudaramu, keluargamu untuk datang beribadah di tempat ini. Tapi saudara, kekristenan itu bukan cuma apa yang kita lakukan, apa yang gak boleh kita lakukan. Saudara lakukan semuanya, saudara harapkan upah. Kekristenan itu bukan seperti itu. Panggilan Tuhan untuk siang hari ini saudara, adalah untuk saudara mau buka hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan hidup bersama-sama dengan hadiratnya setiap hari, setiap saat. Saya mau semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya. Baik yang ada di sini maupun yang menonton online. Saya minta tundukkan kepalamu, tutup matamu. Saudara, siang hari ini, ada berapa banyak di tempat ini yang belum pernah sama sekali membuka hatimu dan mengambil keputusan pribadi seperti yang saya ambil umur 15 tahun. Mungkin saudara lahir di keluarga Kristen dan saudara pikir karena saya lahir di keluarga Kristen maka saya Kristen. Saudara, siang hari ini kalau engkau belum pernah sama sekali mengambil keputusan pribadi untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pada hitungan ketiga saya minta untuk angkat tangannya tinggi-tinggi. Pada waktu saudara angkat tangannya, Tuhan akan melihat hatimu. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Hitungan ketiga, angkat tanganmu. Atau mungkin ada banyak dari kita di tempat ini, kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Tapi saudara merasa hidup saudara itu jauh daripada Tuhan. Atau mungkin karena kesibukan, karena COVID. Saudara merasa sangat jauh. Dan saudara tidak memiliki lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan siang hari ini saudara mau katakan saya mau untuk datang. Mengambil keputusan untuk datang. Untuk mengundang Yesus masuk sekali lagi ke dalam hati saya. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itulah esensi dari kehidupan kekristenan kita sebenarnya. Kalau itu saudara pada siang hari ini, hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Baik saudara mau terima Tuhan Yesus Kristus atau saudara mau kembali kepada Tuhan Yesus. Saat mata tertutup, kepala tertunduk. Hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Baik yang ada di sini maupun yang di rumah, yang online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari turunkan tanganmu. Mari semua yang ada di sini kita sama-sama berdoa. Katakan Tuhan Yesus, saya datang membuka hati saya untuk mengundang Engkau masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan kelemahanku Tuhan. Hari ini aku menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat barusan. Tuhan, Kau melihat hati mereka. Engkau melihat hati mereka Tuhan. Kalau mereka mau untuk mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka mau Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Oh terima kasih Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan Kau hadir di dalam hidup kami, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap masalah yang kami hadapi. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh rabata karabasanidia, rata karabasanidio, rabata karabasaria. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan.
bagiku. Sudah batagarabasan diorabasa. Berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Pada siang hari ini, sekali lagi saudara, masa-masa ini adalah masa Prapaskah atau Lent. Dan ini adalah waktu untuk kita mempersiapkan, memurnikan, untuk kita refleksi, untuk kita bertobat sekali lagi. Untuk kita menyambut karya, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, siang hari ini, mari kita berdoa untuk Roh Kudus menjamah kita. Dan membuat kita menjadi yang terakhir. Supaya Dia boleh mengambil tempat pertama di dalam hati kita. Dalam apa yang kita lakukan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan bahkan. Kita boleh jadi yang terakhir. Dan Tuhan mengambil tempat yang pertama dalam hidup kita. Siang hari ini, saya percaya Tuhan memurnikan setiap hati yang terangkat untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Apapun yang kau gumulkan. Dan banyak dari kita yang melihat kehidupan kita, Tuhan, kita bersungut-sungut. Karena kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi saudara, kita hidup cuma oleh kasih karunia Tuhan. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Cuma oleh kasih karunia-Nya. Kalau kita mau bersungut-sungut, mari kita pikir 1000 kali. Kita mau terus bersyukur. Kita mau angkat hati kita. Kita angkat tangan kita. Kita mau angkat syukur kita pada Tuhan. Karena Dia telah menyelamatkan kita. Karena Dia baik. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan-Nya. Karena Dia izinkan kita untuk bekerja di ladang-Nya. Untuk berada bersama-sama dengan Dia. Menjadi work partner-Nya. Oh rata karabasani oh rata kararabaraba. Oh rata kararabarama rata karya rata karabasani oh. Rata karalarabasani oh rata karabasani berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut
dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan dan padamu ku berserah Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Betul, Dia telah menyelamatkan kita. Hanya satu yang baik, Yesus katakan. Amin. Hanya satu yang baik. Mari jangan kita jadikan mata kita jahat dengan melihat hidup ini yang kadang kelihatannya nggak fair. Jangan jadikan mata kita jahat karena Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Mari kita hidup di dalam anugerah-Nya, di dalam kebaikan-Nya. Kami mau angkat Tuhan setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan ucapan syukur kami. Semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Amin. Amin. Siapa yang diberkati? Amin. Pada siang hari ini, terima kasih banyak. Ya ibadah sudah berakhir dan kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Amin. Amin. Ikut-ikut Pastor Haris ini. Yuk. Nyanyikan satu lagu pujian. Amin. Katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, one more time, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Rachel. Beri tepuk tangan yang luar biasa dong.